Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre kembali hadir di seri cinta yang sudah ke-143, di mana cinta adalah cerita inspiratif nampol Twimers asik, di mana dulu saya interview para Twimers, apa hasil meditasi mereka, dan akhir-akhir ini saya membacakan suta-suta yang ditinggalkan oleh Buddha. Selamat malam semua yang sudah bergabung. Sis Pauhua dari Bandung, Bro Henry dari Depok, Bro Hedi, Bro Rudi, dan semua yang sudah bergabung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Malam ini sesuai dengan permintaan Bro Hedi, saya akan membacakan dan berusaha untuk bisa menjelaskan tentang Majjhima Nikaya 20, Vitakka Santana Sutta, pelenyapan pikiran-pikiran kacau. Nah ini biasanya sutta ini tepat sekali untuk orang-orang yang overthinking, yang suka menganalisa, yang suka memikirkan ini dan itu menjadi cemas, gelisah. Nah ini sutta ini sangat baik. Dan apa kaitannya dengan Twim? Dengarkan baik-baik. Demikianlah yang ku dengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anatta Pindika. Di sana beliau memanggil para biku. Para biku yang mulia mereka menjawab. Sang Bagawa berkata demikian. Para biku, ketika seseorang sedang mengejar pikiran yang lebih tinggi, dari waktu ke waktu ia harus memperhatikan 5 gambaran. Apakah yang 5 ini? Dan apa yang dimaksud pikiran yang lebih tinggi? Saya cari dan ketemu pikiran yang lebih tinggi itu artinya, sebentar, ada bahasa Palinya. Pikiran yang tinggi. Jadi di sini ada pikiran-pikiran bermacam raga. Ada, ini saya bisa lihat di Nikaya 33 Sanggiti Sutta. Pikiran yang lebih tinggi ini adalah Adicita Sika, yang artinya pikiran meditatif atau pikiran yang terkonsentrasi, atau dalam bahasa yang Bante Wimalaramsi almarhum katakan adalah pikiran yang menyatu, collected mind, ya. Jadi ini yang pikiran yang terkonsentrasi maksudnya. Dan ini ada hubungannya dengan pesan yang Buddha sampaikan. Yang pertama, di sini ketika seorang biku sedang memperhatikan beberapa gambaran, dan karena gambaran itu muncul dalam dirinya, pikiran jahat yang tidak bermanfaat, yang berhubungan dengan keinginan loba, dengan kebencian atau penolakan dosa, dan dengan delusi atau moha. Nah, pikiran jahat yang tidak bermanfaat ini adalah pikiran-pikiran yang serakah, yang membenci orang, saya tidak suka dia berbuat jahat pada saya, semuanya ada saya, dan aku. Itulah yang dimaksud dengan moha atau delusi. Maka ia harus memperhatikan gambaran lain yang berhubungan dengan apa yang bermanfaat. Jadi kalau sudah timbul sesuatu yang tidak baik, maka harus memperhatikan yang lain yang baik. Nah di sini fungsi 6R bro dan sis. Dimana bila ada pikiran-pikiran yang mengganggu, pikiran overthinking, pikiran khawatir, pikiran cemas, jangan-jangan, dan lain sebagainya. Cuma tahu itu pikiran ada, lepas, jangan diikuti. Lalu rilekskan ketegangan di kepala. Kenapa harus dirilekskan? Karena pada saat ada perasaan, pikiran, loba, dosa, moha, atau tanha, atau keserakahan, kebencian, atau penolakan, dan juga delusi, semuanya aku, maka ini akan menimbulkan ketegangan dan keketatan di kepala. Dan inilah yang harus dirilekskan. Jadi ini sangat erat hubungan sutta ini dengan Twim dan apa yang Bante Wim almarhum ajarkan kepada kita.
Jadi di sini dikatakan, maka ia harus memperhatikan gambaran lain yang berhubungan dengan apa yang bermanfaat. Jadi apa yang bermanfaat? Kalau kita biasanya kan kita kembali ke smile, senyum, ya itu yang bermanfaat. Ketika ia memperhatikan gambaran lain yang bermanfaat, maka pikiran jahat yang tidak bermanfaat, yang berhubungan dengan loba keinginan, dengan dosa, kebencian atau penolakan, dan dengan delusi, ditinggalkan dalam dirinya dan mereda. Jadi pada saat pikiran negatif muncul, atau pikiran-pikiran menganalisa, pikiran overthinking, pikiran-pikiran yang saya sering bilang pikiran sampah ini muncul, cuma tahu tuh pikiran ada. Lepas, jangan diikuti, relax, senyum kembali. Dan ini berlaku tidak hanya pada saat bermeditasi ya bro dan sis, ini berlaku pula pada saat kita dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya klien saya yang gak bisa tidur itu saya tanya, suka mikir gak kalau malam? Bentuk-bentuk pikiran muncul, iya. Dan diikutin ya, iya. Nah itu, jadi pikiran-pikiran negatif ini kalau diikuti terus, di-entertain terus, maka dia akan terus-menerus datang dan menyerang kita. Jadi dari A ceritanya bisa sampai ke Z. Nah itu tahu-taunya sudah jam 2, jam 3 pagi, jadi tidak tidur. Jadi pikiran negatif, pikiran positif apapun, jangan diikuti. Biarkan aja, nih kasih tahu sekarang saya tidur. Pikiran-pikiran itu nanti lagi, walaupun terkadang pikiran-pikiran yang muncul itu bisa juga kalau baik adalah ide-ide positif. Yang biasanya tulisin aja dulu, nih pikiran yang ide-idenya muncul, catat, ya udah tutup buku lalu tidur. Supaya tidak terbawa ke dalam overthinking itu tadi. Nah, dengan ditinggalkannya pikiran-pikiran itu, maka pikirannya menjadi kokoh secara internal, tenang, menjadi manunggal dan menyatu. Nah, ini yang terjadi pada saat kita melakukan langkah step 6R itu tadi. Di dalam twin yang kita melakukan step 6R, pada saat tahu ada pikiran negatif muncul, lepas. Jangan diikuti, rilekskan ketegangan di kepala. Rilekskan ini kata kerja ya bro dan sis, bukan disebutkan. Bukan cuma rileks, bukan. Tapi betul-betul seperti melepas di sini. Ada pembukaan. Nah itulah yang kita rilekskan. Lalu kembali ke senyum dan mengembalikan perhatian kita kepada apa yang kita lakukan. Lalu bagaikan seorang tukang kayu terampil atau muridnya dapat mengetuk, melepas, dan mencabut pasak besar dengan menggunakan pasak kecil. Demikian pula para biku, ketika seseorang memperhatikan gambaran lain yang berhubungan dengan apa yang bermanfaat. Jadi kalau misalnya kita masuk di dalam jana dan kita mengalami kebahagiaan, ketenangan, kemudian pikiran yang menyatu, happy, badannya ringan, dan lain sebagainya. Maka pikiran jahat itu pada saat itu tidak masuk. Atau niwarana 5 gangguan itu tidak masuk pada saat kita ada di dalam jana. Tapi pada saat kita keluar dari jana, maka pikiran itu bisa masuk lagi. Gangguan itu maksud saya. Ya. Nah, jadi di sini sudah jelas ketika seorang memperhatikan gambaran yang berhubungan dengan apa yang bermanfaat, maka pikiran jahat yang tidak bermanfaat yang berhubungan dengan keinginan loba, dengan kebencian atau penolakan dosa, dan dengan delusi aku, semuanya aku, ditinggalkan dalam dirinya dan mereda. Dengan ditinggalkannya pikiran-pikiran itu, maka pikirannya menjadi kokoh secara internal, tenang, menjadi manunggal dan menyatu. Ini sebabnya mengapa kita mudah mengkonsentrasi ya kalau dalam bahasa umum. Tapi almarhum Bante Wim menolak menggunakan istilah konsentrasi karena itu bisa mengacu kepada konsentrasi satu titik yang kita tidak lakukan. Jadi karena kita membuka pikiran kita seperti itu. Yang kedua, jika sewaktu ia sedang memperhatikan gambaran lain yang berhubungan dengan apa yang bermanfaat. Jadi pikiran-pikiran yang bermanfaat ini muncul. Masih muncul dalam dirinya pikiran-pikiran jahat yang tidak bermanfaat
yang berhubungan dengan keinginan, kebencian atau penolakan dan dengan delusi. Misalnya nih, kita sedang berstay bersama objek meditasi kita. Itu kan berhubungan dengan yang bermanfaat ya bro dan sis. Kemudian muncul pikiran yang tidak bermanfaat. Aduh tadi si X ngomongnya begini, saya kesel. Nah itu saya, delusinya muncul tuh. Ada penolakan, ada kebencian di dalam dirinya. Jadi loba dosa moha pada saat itu pun bisa muncul. Nah, kita mau memperhatikan yang bermanfaat pun yang negatif bisa muncul. Nah, pada saat itulah kita 6R kan pikiran-pikiran yang mengganggu tadi. Maka ya harus memeriksa bahaya dalam pikiran-pikiran tersebut demikian. Pikiran-pikiran ini tidak bermanfaat, tercela, berakibat pada penderitaan. Coba bro dan sis, refleksi dan ingat kembali pada saat kita memikirkan seseorang menghina kita, memarahi kita, memaki kita, berantem, nadanya kencang sama kita. Maka timbul marah, benci, dendam, sakit hati. Nah ini bisa muncul dan ini berakibat pada penderitaan. Betul banget apa yang Buddha katakan karena ini sudah klasik, bukan rahasia umum lagi, tetapi inilah yang bisa terjadi. Ketika ia memeriksa bahaya dalam pikiran-pikiran tersebut, maka pikiran-pikiran jahat yang tidak bermanfaat, yang berhubungan dengan loba, keinginan, dosa, kebencian atau penolakan, dan dengan delusi atau moha, semua aku ini, ditinggalkan dalam dirinya dan mereda. Jadi pada saat kita memeriksa bahayanya, kita nggak mau lah pikirin kalau udah kepikir udahlah 6R gitu ya, tahu, lepas, rileks, senyum, kembali. Maka pikiran-pikiran jahat itu tidak terus-menerus menyerang. Dan kita harus sabar menggunakan langkah 6R atau 6 ini, bro dan sis. Jangan pikir 6R, 6M ini seperti tongkat untuk memukul pikiran-pikiran negatif muncul. Bukan ya, tetapi ini adalah sesuatu untuk melepaskan kemelekatan kita terhadap mungkin perasaan, mungkin bentuk pikiran, mungkin persepsi, mungkin jadi 5 kanda ini keluar nih di dalam pikiran-pikiran yang mengganggu persepsi, perasaan, dan kesadaran. Ini semua bisa muncul. Jadi kita harus memeriksa bahayanya. Bagaikan seorang laki-laki atau perempuan yang muda, belia, dan menyukai hiasan, akan ketakutan, malu, dan jijik jika mayat seekor ular atau seekor anjing atau manusia digantungkan di lehernya. Nah, jadi kadang-kadang Buddha ini menggunakan perumpamaan yang luar biasa yang bisa diterima, dipahami oleh orang-orang yang ada di sana saat itu. Jadi siapa sih yang suka ya dengan mayat ular, mayat anjing, mayat manusia digantung di leher? Kan pasti nggak ada yang suka. Nah, demikian pula para biku. Ketika seseorang memeriksa pikiran-pikiran ini yang berhubungan dengan apa yang bermanfaat, maka pikiran jahat yang tidak bermanfaat yang berhubungan dengan loba, keinginan, dengan dosa, kebencian atau penolakan, dan dengan delusi, moha, semuanya aku, ditinggalkan dalam dirinya dan mereda. Dengan ditinggalkannya pikiran-pikiran itu, maka pikirannya menjadi kokoh secara internal, tenang, menjadi manunggal dan menyatu. Itulah sebabnya pada saat kita meninggalkan loba, dosa, moha atau yang artinya sama dengan tanha atau nafsu keinginan, maka kita mengikis kekotoran-kekotoran batin itu. Dan itulah yang kita lakukan di Twin, sehingga menjadi cepat kemajuannya. Karena kita mengikis sedikit demi sedikit sampai kita bisa melepas kemelekatan kita terhadap perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang mengganggu. Orang-orang yang overthinking bisa mengerti apa yang saya maksud, karena pikiran-pikiran overthinking itu pikirannya lebih cepat dari apa yang dia mau bilang. Jadi pikirannya jalan terus dengan cepat. Nah, itulah pentingnya menggunakan langkah 6R atau 6M ini, ya bro dan sis. Yang ketiga, tadi dikatakan ada 5.
Jika sewaktu ia memeriksa bahaya dalam pikiran-pikiran tersebut, masih muncul dalam dirinya pikiran-pikiran jahat yang tidak bermanfaat yang berhubungan dengan loba, keinginan, dengan dosa, kebencian atau penolakan, dengan moha atau delusi menganggap semua sebagai milik pribadi, maka ia harus berusaha melupakan pikiran-pikiran itu dan tidak memperhatikannya. Jadi kalau kita menggunakan langkah 6R itu, maka kita rilis itu adalah melepaskan, recognize, mengetahui, melepaskan atau rilis. Artinya apa? Jangan diberikan perhatian. Kenapa? Karena semakin diberikan perhatian dia semakin besar. Pikiran-pikiran yang mengganggu itu kalau di-entertain terus, dipikirin terus, maka ini akan menjadi gangguan. Dan itu yang seringkali terjadi. Sehingga bukan meditasi, tetapi yang ada dia mikir. Dia mikir ide begini, ide begitu, apa yang akan dilakukan setelah selesai meditasi, atau apa yang dilakukan hari ini. Jadi bukan meditasi, yang ada dia cuma mikir. Nah itu sebabnya kenapa kita di Twin diajarkan oleh almarhum Bante Wim itu untuk memperhatikan perasaan. Karena kita melakukan meditasi perasaan, bukan meditasi berpikir. Kalau berpikir lama-lama jadi overthinking, jadi mikir-mikir terus seperti itu. Sebab ini ada kaitannya dengan meta cinta kasih, karuna welas asih, mudita atau joy sukacita, dan upeka tenang seimbang. Ini semua adalah perasaan. Jadi sangat tepat kalau dibilang ini adalah a feeling atau meditasi perasaan. Demikian. Nah, ia harus berusaha melupakan pikiran-pikiran itu dan tidak memperhatikannya. Ketika ia berusaha melupakan pikiran-pikiran itu dan tidak memperhatikannya, maka pikiran-pikiran jahat yang tidak bermanfaat, yang berhubungan dengan keinginan, dengan kebencian, loba, dosa, dan moha dengan delusi, ditinggalkan dalam dirinya dan mereda. Dengan ditinggalkannya pikiran-pikiran itu, maka pikirannya menjadi kokoh secara internal, tenang, menjadi manunggal dan menyatu. Pada saat pikiran-pikiran muncul, pikiran negatif muncul, maka pada saat kita tahu pikiran itu muncul, lepas, rilekskan, senyum kembali. Dan kita lalu bisa menyatu, stay bersama objek. Dengan waktu yang lebih lama, muncul lagi nih pikiran negatif atau pikiran overthinking. Cuma tahu itu ada, lepas, rileks, senyum kembali. Bante pernah bilang dan itu sangat betul. Dalam satu sitting, kita melakukan 6R atau 6M ini 50 kali, itu adalah meditasi yang baik. Karena kita mengikis kilesa atau kekotoran batin kita. Demikian. Ya. Kemudian diberikan contoh. Bagaikan seseorang dengan mata yang baik, yang tidak ingin melihat bentuk-bentuk yang ada dalam jarak pandangannya, akan menutup mata atau menatap ke arah yang lain. Kalau kita tidak mau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kita bisa tutup mata atau bisa mengalihkan pandangan kita. Demikian pula para biku, ketika seseorang berusaha melupakan pikiran-pikiran itu dan tidak memperhatikannya, maka pikiran-pikiran jahat yang tidak bermanfaat, yang berhubungan dengan loba, keinginan, dengan dosa, kebencian, dan dengan delusi moha, ditinggalkan dalam dirinya dan mereda. Dengan ditinggalkannya pikiran-pikirannya itu, maka pikirannya menjadi kokoh secara internal, tenang, menjadi manunggal dan menyatu. Inilah yang dibilang terkonsentrasi maksudnya. Tapi seperti yang tadi di awal saya katakan, almarhum Bante Wim tidak menggunakan kata-kata konsentrasi, tetapi beliau menggunakan penyatuan pikiran. Karena saat pikiran menyatu, itu begitu kuat dan kokoh, sehingga tidak mudah terombang-ambing seperti itu. Yang keempat, jika sewaktu ia berusaha melupakan pikiran-pikiran itu dan tidak memperhatikannya,
Masih muncul dalam dirinya pikiran-pikiran jahat yang tidak bermanfaat, yang berhubungan dengan loba atau keinginan, dengan dosa atau kebencian atau delusi, kebencian atau penolakan, dan dengan moha atau delusi. Maka ia harus mengerahkan perhatian untuk menenangkan bentukan pikiran dari pikiran-pikiran tersebut. Di sini disebutkan tentang menenangkan bentukan pikiran, yaitu merilekskan. Jadi cuma tahu, lepas, relax. Nah, ini di sini ada nih. Jadi ya, itu yang di sini dikatakan. Jadi di sini ia mengerahkan perhatian untuk menenangkan bentukan pikiran dari pikiran-pikiran tersebut, yaitu merilekskan, yang artinya kata kerja. Bukan hanya disebutkan relax dalam pikiran, tapi di sininya tegang, itu tidak bekerja seperti itu, bro dan sis. Tapi betul-betul merilekskan dalam pikiran dan kepala. Ketika ia mengerahkan perhatian untuk menenangkan bentukan pikiran dari pikiran-pikiran tersebut, maka pikiran-pikiran jahat yang tidak bermanfaat, yang berhubungan dengan loba keinginan, dengan dosa atau kebencian penolakan, dan dengan moha atau delusi, ditinggalkan dalam dirinya dan mereda. Jadi kalau dirilekskan, pikiran-pikiran jahat yang tidak bermanfaat, yang artinya mungkin ya overthinking, pikiran penuh kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati, sedih, dan lain-lain. Maka pada saat kita bisa melepaskan pikiran-pikiran negatif atau overthinking atau kecemasan, jangan-jangan, dan lain sebagainya, maka dengan ditinggalkannya pikiran-pikiran itu, maka pikirannya menjadi kokoh secara internal, tenang, menjadi manunggal dan menyatu. Bagaikan seseorang yang berjalan cepat akan mempertimbangkan, mengapa aku berjalan cepat? Bagaimana jika aku berjalan lambat? Dan ia akan berjalan lambat. Kemudian ia akan mempertimbangkan, mengapa aku berjalan lambat? Bagaimana jika aku berdiri? Dan ia akan berdiri. Kemudian ia mempertimbangkan, mengapa aku berdiri? Bagaimana jika aku duduk? Dan ia akan duduk. Kemudian ia akan mempertimbangkan, mengapa aku duduk? Bagaimana jika aku berbaring? Dan ia akan berbaring. Dengan melakukan hal tersebut, ia akan menggantikan setiap postur kasar dengan yang lebih halus. Ya, jadi di sini dijelaskan dengan lebih baik. Demikian pula para biku. Ketika seorang biku mengerahkan perhatian untuk menenangkan bentuk-bentuk pikiran dari pikiran-pikiran tersebut, maka pikiran-pikiran jahat yang tidak bermanfaat, yang berhubungan dengan loba atau keinginan, dengan dosa atau kebencian penolakan, dan dengan delusi atau moha, ditinggalkan dalam dirinya dan mereda. Dengan ditinggalkannya pikiran-pikiran itu, maka pikirannya menjadi kokoh secara internal, tenang, menjadi manunggal, dan menyatu. Yang kelima, wah ini sutanya cepat karena agak pendek. Tapi bro dan sis paham ya dari apa yang saya katakan. Tapi kalau masih kurang jelas, silakan bertanya atau ditulis di bagian yang tanda tanya, atau mau ditulis di komen juga nggak masalah. Nanti akan saya bacakan. Yang kelima, jika sewaktu ia mengerahkan perhatian untuk menenangkan bentukan pikiran dari pikiran-pikiran tersebut, masih muncul dalam dirinya pikiran-pikiran jahat yang tidak bermanfaat, yang berhubungan dengan keinginan, loba, dengan kebencian, dosa, atau penolakan, dan dengan moha atau delusi. Maka dengan menggertakkan giginya dan menekan lidahnya ke langit-langit mulutnya, ia menekan, mendesak, dan menggilas pikiran dengan pikiran. Bro dan sis,
kalau kita menggilas pikiran dengan pikiran, dilawan, overthinking dilawan dengan overthinking, maka nih penjelasannya. Ketika dengan menggertakkan giginya dan menekan lidahnya ke langit-langit mulutnya, ia menekan, mendesak, dan menggilas pikiran dengan pikiran. Maka pikiran-pikiran jahat yang tidak bermanfaat, yang berhubungan dengan keinginan, loba, dengan kebencian, dosa, dan dengan delusi ditinggalkan dalam dirinya dan mereda. Dengan ditinggalkannya pikiran-pikiran itu, makanya kenapa dibilang jangan menekan, jangan menaruh lidah di langit-langit. Jangan menekan pikiran dengan pikiran, karena dikatakan dengan ditinggalkannya pikiran-pikiran itu, maka pikirannya menjadi kokoh secara internal, tenang, menjadi manunggal dan menyatu. Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang terus-menerus menyerang, jangan dilawan. Biarkan saja dia di sana, jangan diberikan perhatian. Rilekskan, jangan diperhatikan. Sehingga kita jangan melawan. Overthinking dilawan dengan overthinking. Yang ada bro dan sis akan mengalami sakit kepala. Karena ketat di sininya. Karena setiap ada overthinking yang muncul, pikiran-pikiran negatif muncul, maka kepala di sini bisa sangat ketat. Dan pada saat itulah ini yang harus dirilekskan. Karena di sini timbulnya kemelekatan terhadap pikiran-pikiran yang mengganggu. Suka atau tidak suka, orang-orang yang suka menganalisa atau suka memikirkan sesuatu, itu suka mengentertain pikiran atau memberikan perhatian kepada pikiran-pikiran yang muncul. Dan itu sebenarnya sangat melelahkan. Karena saya pernah menjadi orang overthinking dulunya, tetapi untungnya saya tidak parah. Yang parah buat saya itu dulu adalah perfeksionis. Melakukan sesuatu harus seperti ini. Nyusun baju harus by color. Nyusun buku dari tinggi sampai ke rendah. Dan itu melelahkan. Jadi capek sendiri. Dan di sini seringkali ketat yang saya tidak tahu itu apa. Tapi ternyata ini adalah keinginan untuk mengontrol. Dan dalam hidup banyak hal yang kita tidak bisa kontrol ya bro dan sis. Jadi jangan memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Karena itu akan menimbulkan penderitaan. Nah, inilah yang dimaksud. Bagaikan seorang kuat yang menangkap seorang yang lebih lemah di kepala atau di bahu dan menekannya, mendesaknya dan menggilasnya. Demikian pula para biku, ketika dengan menggertakkan giginya, menekan lidahnya ke langit-langit mulutnya. Seorang biku menekan, mendesak dan menggilas pikiran dengan pikiran. Maka pikiran-pikiran jahat yang tidak bermanfaat, yang berhubungan dengan loba atau keinginan, dengan kebencian atau penolakan dosa, dan dengan moha atau delusi, ditinggalkan dalam dirinya dan mereda. Jadi jangan berpikir menekan, mendesak, menggilas itu adalah sesuatu hal yang baik. Karena di sini menjadi kaku dan keras. Ya, dengan ditinggalkannya pikiran-pikiran itu yang menekan, menggertakkan gigi dan crush mind with mind, menggilas pikiran dengan mikir, itu ditinggalkan, maka pikirannya menjadi kokoh secara internal, tenang, menjadi manunggal dan menyatu. Para biku, ketika seorang biku sedang memperhatikan, ini berlaku pula untuk kita para umat yang melatih meditasi atau melakukan kegiatan dalam keseharian, maka memperhatikan beberapa gambaran. Dan karena gambaran itu kan lagi meditasi suka muncul ya, gambaran-gambaran apapun, supaya itu hanya tahu gambaran itu ada. Makanya kenapa kalau di twin kita tidak entertain, tidak memperhatikan nimitta. Itu adalah gangguan di kita karena dia bisa menyebabkan ini ketika seseorang sedang memperhatikan beberapa gambaran dan karena gambaran itu muncul dalam dirinya pikiran jahat yang tidak bermanfaat yang berhubungan dengan keinginan. Misalnya
Lagi meditasi pikirannya memperhatikan sensasi di badan. Yang gatel lah, yang apalah. Jadi maka itu akan menimbulkan kepengen digaruk. Karena menolak ada perasaan gatel. Atau menolak kalau ada perasaan semutan. Atau menolak kalau ada rasa sakit. Sebetulnya biarin aja dia di sana. Jangan diberikan perhatian. Sutta ini menjelaskan itu semua. Kemudian ketika ia memperhatikan gambaran lain yang bermanfaat, stay bersama objek meditasinya, maka pikiran jahat yang tidak bermanfaat ditinggalkan dalam dirinya dan mereda. Jadi overthinking lama-lama dia pasti mereda. Dengan ditinggalkannya pikiran-pikiran itu, maka pikirannya menjadi kokoh secara internal, tenang, menjadi manunggal dan menyatu. Ketika ia memeriksa bahaya dalam pikiran-pikiran tersebut, maka pikiran-pikiran jahat yang tidak bermanfaat ditinggalkan dalam dirinya dan mereda. Dengan ditinggalkannya pikiran-pikiran itu, maka pikirannya menjadi kokoh secara internal, tenang, menjadi manunggal dan menyatu. Nah, itu sebabnya mengapa pada saat kita bermeditasi dan kita menggunakan langkah 6R atau M, cuma tahu gangguan itu ada, lepas jangan diberikan perhatian, rilekskan ketegangan di pikiran atau di badan, merilekskan keinginan, loba, dosa, kebencian, atau penolakan dan juga delusi atau semua aku. Saya benar, yang lain salah, itu pun tidak tepat. Ketika ia berusaha melupakan pikiran-pikiran tersebut dan tidak memperhatikannya, maka pikiran-pikiran jahat yang tidak bermanfaat ditinggalkan dalam dirinya dan mereda. Apa yang terjadi, bro dan sis? Pada saat kita mulai menggunakan 6R atau 6M, misalnya kita kesel nih sama seseorang atau kesel pada diri sendiri, tahu, lepas, rileks, senyum, balik lagi. Yang ada, ya udahlah, terserah. Apa yang terjadi dengan kita punya pikiran, ya udahlah terserah, memang sifatnya begitu, emang sikapnya begitu, ya udah kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa apa-apain. Jangan menjadi overthinking, berusaha mengontrol orang itu dengan pikiran dan perbuatan kita atau dengan ucapan kita, udahlah terserah. Yang ada apa? Tidak ribut, tidak berantem, tidak ada kekesalan, karena kita tidak memaksakan keinginan kita. Jadi kalau saya memberitahu seseorang dan orangnya tidak bisa diberitahu, saya diam aja. Ya udah, terserah. Dia mau begitu, ya itu urusan dia. Karena kita sudah beritahu, tapi orangnya marah misalnya. Nah, kalau dia sudah marah begitu, itu urusan dia, bukan urusan saya lagi. Yang terpenting tugas saya hanya mengingatkan. Nah, seperti itu bro dan sis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ia mengerahkan perhatian untuk menenangkan, ini kembali diulang ya, menenangkan, yaitu merilekskan bentukan pikiran dari pikiran-pikiran tersebut, maka pikiran-pikiran jahat yang tidak bermanfaat ditinggalkan dalam dirinya dan mereda. Dengan ditinggalkannya pikiran-pikiran itu, maka pikirannya menjadi kokoh secara internal, tenang, menjadi manunggal dan menyatu. Ketika dengan menggertakkan gigi, dengan menekan lidah ke langit-langit mulutnya, ia menekan, mendesak, menggilas pikiran dengan pikiran, maka pikiran-pikiran jahat yang tidak bermanfaat ditinggalkan dalam dirinya dan mereda. Makanya dengan meninggalkan pikiran-pikiran itu semua, maka pikirannya menjadi kokoh secara internal, tenang, menjadi manunggal dan menyatu. Diberikan lagi contoh. Maka biku ini dapat disebut seorang majikan dalam perjalanan pikiran. Ia akan memikirkan pikiran apapun yang ingin ia pikirkan. Dan ia tidak akan memikirkan pikiran apapun yang tidak ingin ia pikirkan. Jadi pikiran yang ingin dipikirkan adalah pikiran-pikiran tentunya yang baik, yang aloba tanpa keserakahan, adosa tanpa kemarahan atau kebencian, dan amoha tanpa aku, tanpa diri.
Nah, pada saat itu dia memikirkan pikiran apa yang ia ingin pikirkan, semua hal-hal yang baik. Tidak memikirkan pikiran yang tidak ingin dia pikirkan seperti overthinking, membuat planning. Misalnya nih biasanya terjadi pada saat retret nih bro dan sis. Sudah hari ke-8, udah mau pulang. Orang-orang tuh pada mulai buat rencana. Dan ternyata rencana itu belum tentu terjadi sesuai apa yang dia pikirkan. Jadi mereka hanya membuang waktu. Nah biasanya sudah mendekati hari terakhir retret, saya mengingatkan para peserta. Stop, jangan memikirkan rencana. Kalian masih retret, masih di Bali. Jangan pikir apapun yang belum ada hubungannya dengan sekarang. Karena sekarang ini kita lagi meditasi, seperti itu ya. Jadi itu sebabnya tidak penting untuk memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ia telah mematahkan ketagihan, melepaskan belenggu-belenggu. Ini maksudnya belenggu batin ya bro dan sis, 10 belenggu itu. Dan dengan sepenuhnya menembus keangkuhan, ia mengakhiri penderitaan. Dan di sini maksudnya pada saat menembus keangkuhan kita bisa melawan keangkuhan, memikirkan bahwa saya benar, saya hebat, saya apa, semua adalah saya. Tapi kita tinggalkan itu bahwa saya ini bukan apa-apa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini pun tidak ada diri. Pada saat kita bisa setiap saat memikirkan hal tersebut. Seperti contoh adalah beberapa waktu yang lalu saya pernah baca Cacaka Sutta. Nah itu sebaiknya seringkali diingat dan didengar kembali. Kenapa? Karena itu bisa meresap. Ini bukan aku, ini bukan milikku, ini bukan diriku. Jadi apa? Tidak ada aku. Nah pada saat kita sudah bisa belajar untuk mengikis sedikit demi sedikit keakuan ini, moha kita padamkan, hancurkan, maka pada saat itu baru kita bisa mengakhiri penderitaan. Nah pada saat itu wija yang muncul adalah pengetahuan. Dan jadi sudah bukan lagi awija. Awija itu tidak wija, tidak ada pengetahuan. Sedangkan wija dalam bahasa Pali adalah punya pengetahuan. Pengetahuan, insight, pandangan terang itu akan muncul pada saat kita bermeditasi yang dalam. Jadi pada saat kita meditasi yang dalam, pandangan-pandangan terang atau wija ini akan muncul. Sehingga kita bisa memotong rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang berhubungan ini. Jadi pada saat itu maka baru bisa mengalami namanya niroda. Berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Setelah semua padam, lalu happy. Dan melihat rangkaian paticca samuppada itu tidak ada lagi gangguan-gangguan yang muncul. Pada saat itu terbebaskan. Jadi seperti kita ini celing. Nibbana dialami. Itulah masuk ke dalam jalur kesucian. Jadi sangat mungkin itu dialami pada saat kita mengikis keserakahan, kebencian atau penolakan, dan juga delusi. Maka ini semua mengikis kilesa atau kekotoran-kekotoran batin kita. Itu sebabnya mengapa kita bisa menembus pandangan-pandangan terang kita itu. Jadi makanya ini kita bisa mengakhiri penderitaan. Inilah yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Para biku merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. Jadi kalau mendengar sutta ini sangat tepat, cocok sekali dengan apa yang kita lakukan di Twin. Jadi melenyapkan pikiran-pikiran yang kacau. Nah kalau ada orang-orang yang pikirannya banyak, suka stres karena kacau mikirin ini, mikirin itu. Nah tepat sekali mendengarkan sutta ini dan mempraktekkan langkah 6R atau 6M. Tahu, mengetahui, melepaskan, jangan diberikan perhatian. Tadi sudah dikasih tahu. Merilekskan ketegangan di kepala dan badan. Betul-betul ini kata kerja di sini dirileks. Lalu senyum, mengembalikan sesuatu yang baik. Dan mengembalikan perhatian kita kepada objek kita.
apapun, baik di meditasi maupun dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan menjadi bahagia dalam kehidupan kita. Praktekkan ini semua, jangan percaya saya. Nah, silakan Bro dan Sis boleh bertanya atau mengajukan mengajukan komentar atau pertanyaan. Nah, jadi di sini ini adalah sesuatu hal yang sangat baik untuk kembali didengarkan sutta ini, karena kalau itu muncul pikiran-pikiran negatif, maka itu bisa menimbulkan rasa malu, mengingat akibat yang berbahaya, sehingga menghasilkan rasa takut dari pelanggaran atau otapa. Takut dan malu berbuat salah atau berbuat jahat. Jadi di sini kita bisa menghentikan apa yang dimaksud dengan pikiran-pikiran itu. Apakah ada sebabnya? Ada, tapi apakah penting? Tidak penting untuk mengetahui sebabnya. Tapi pada saat kita semua sudah masuk untuk di awal tidak penting. Tapi pada saat kita semua masuk makin dalam, kalau kita tahu apa sebab itu dan kita cuma tahu saja lalu kita lepaskan, karena itu adalah sumber penderitaan. Jadi 4 kebenaran mulia main di sini, inilah penyebabnya nih, sumber penderitaan kita. Bagaimana kita berusaha mencoba mengontrol misalnya penderitaan itu, dan bisa dikontrol? Tidak bisa. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita selama tidak memberikan perhatian kepada pikiran-pikiran yang mengganggu, overthinking, kepada para buat saya itu dulu adalah perfeksionis. Jadi kalau sekarang ya sudahlah, mau miring sedikit cincai, mau belok sedikit ya udahlah. Maksudnya belok tuh artinya barang-barang misalnya, kalau dulu tuh harus ditata sampai rapi. Tapi sekarang nih misalnya ada kalender miring sedikit, ya udah saya biarinin aja. Kalau dulu saya akan berusaha meluruskan supaya jangan berantakan, dan itu sangat menimbulkan penderitaan. Jadi pada saat kita bisa melepas semua loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, melepaskan semua belenggu-belenggu itu, mematahkan ketagihan terhadap apapun, ketagihan terhadap kelahiran, ketagihan terhadap tidak mau ada lagi kelahiran, melepaskan menembus keangkuhan. Ini yang sulit ini adalah menembus keangkuhan, karena apa? Di situ ada moha. Pada saat masih ada moha, maka ini belum terkikiskan secara permanen. Jadi kalau tunggul pohon ini sudah dipatahkan, maka dia tidak akan lagi muncul yang mengganggu kita. Jadi pikiran-pikiran kita ini akan lebih murni, setiap saat lebih dalam keadaan pikiran yang murni. Oke, ternyata sutta ini begitu jelas ya untuk Bro dan Sis, sehingga tidak ada yang mau bertanya atau mau komentar. Nah, tapi di sini pada saat ada pertanyaan, Suka Parahita. Kadang overthinking, kadang sekitar diberi nasihat jangan ini, jangan itu. Sedangkan kita yang tadinya yakin pun jadi goyah. Dan jadinya overthinking lah. Iya betul. Makanya kenapa overthinking itu bukan sesuatu hal yang baik. Nah, overthinking ini bisa terjadi karena satu, terbawa pada pekerjaan. Orang-orang yang pekerjaannya engineer atau insinyur, orang-orang yang suka ngitung-ngitung atau seperti accountant, itu biasanya suka berpikir. Nah, kalau terlalu banyak, makanya kita harus saring. Apapun yang orang lain beritahu, jangan ini, jangan itu, kita pikir dulu, apakah ini benar? Apakah ini tidak benar? Kalau benar, oke, kita ikuti. Jadi kalau tadinya udah yakin jadi goyah, ya kan benar ini. Nah, makanya kenapa kita tidak bisa selalu menerima mentah-mentah apa yang orang lain katakan. Karena belum tentu apa yang orang lain katakan itu tepat untuk kita. Witaka dari Sis Yuliana.
Witaka Santana Sutta ini bisa mengetahui dengan 4 kebenaran mulia dan belajar melepaskan belenggu. Betul sis, ini mengetahui 4 kebenaran mulia yang tadi saya katakan. Tahu nih pikiran ini muncul, ya. Kemudian yang tadi panjang lebar sudah saya bacakan. Lepaslah, jangan diberikan perhatian. Lalu menenangkan, merilekskan di sini. Jadi kita tahu, oh ya sebab penderitaan ini apa. Lama-lama di awal ya sis, semua orang suruh 6R. Tapi pada saat kita mulai masuk ke dalam meditasi yang dalam, kan saya suka bertanya pada saat kita sudah mengamati pikiran. Coba tanya, itu apa yang muncul? Pada saat itu apa yang muncul, itu adalah kebenaran mulia sebenarnya. Jadi kita menginvestigasi apa ini yang muncul. Bisa jadi apa yang muncul ini ternyata adalah pemicu dari apa yang pernah terjadi pada kita waktu kita kecil. Atau pemicu yang mungkin muncul pada saat kita dari kehidupan lampau. Tapi begitu kita cuma tahu, oh ternyata cuma itu ya, saya salah persepsi nih. Udah kita lepas, rileks, senyum kembali dan maafkan kejadian itu. Kalau kita sudah mengerti 4 kebenaran mulia ini, maka kita akan bisa menerima dan mudah melepas. Kebanyakan contoh ya bro dan sis, klien-klien yang datang kepada saya ini tahu karma, Buddhis yang ngerti karma. Juga ada orang-orang yang bukan Buddhis yang datang kepada saya, katanya dia percaya tentang hukum karma. Tapi kalau terjadi sesuatu dalam kehidupan dia nggak bisa terima. Kenapa? Itu kan karma sebenarnya, wipaka dari karma yang pernah dia buat. Misalnya dia diselingkuhi, misalnya dia dibenci, misalnya dia dimarahi. Itu semua akibat dari perbuatan dia sebelumnya yang dia sudah tidak ingat. Nah tapi dia nggak bisa kamguan, nggak bisa menerima. Nah makanya kenapa kalau sudah mengerti, kalau saya biasanya bawa mereka kan mengerti nih penyebabnya apa. Nah ini sebenarnya 4 kebenaran mulia karena udah tahu, oh itu sebabnya, ya ini jalan melepaskan penderitaan itu, yaitu dengan memaafkan. Semua hal ini selesai kalau kita bisa maafkan. Tapi kalau kita tidak bisa maafkan, maka kemelekatan, kebencian, benci, dendam, sakit hati itu menjadi penyakit yang merongrong diri kita. Dan celakanya perasaan ini akan terbawa terus sampai ke kehidupan-kehidupan berikutnya. Capek banget ketemu orang yang sama yang harus kita beresi. Nah sekaligus dalam kehidupan ini, ya udahlah kita jalanin aja. Jadi kita bisa lebih menerima keadaan ini. Nah, Sukaparahita kembali. Oh oke, sebentar. Bentar ya. Terutama larangan dari orang tua. Kalau kita rasa larangan dari orang tua tidak benar dan masih menjalankan, rasanya seperti anak durhaka. Maksudnya apa ya, kurang jelas. Jadi mau gak mau ikutin larangan orang tua. Tapi gak bisa menerima saja karena bertentangan dengan cara pikir sendiri. Oh iya. Nah pelan-pelan sih Suka. Kita ini larangan orang tua itu apa yang dimaksud? Misalnya contohnya orang tua yang belum paham kita melakukan memberi, misalnya kita suka berdana. Dan kita jelaskan berdana ini adalah ya otomatis kalau masih di awal-awal akan ada iming-imingnya. Di awal-awal ya, kalau misalnya belum paham tentang dhamma. Kalau kita memberi nanti kita dapatnya hasilnya besar loh. Itu iming-iming kan? Nah orang-orang itu mau dengan iming-iming. Jadi kalau memberi mengharap mendapatkan sesuatu yang baik. Nah di awal-awal boleh begitu untuk memberikan pengertian bahwa memberi itu adalah sesuatu yang baik dan kita bisa mendapatkan manfaat dari hasil memberi. Tapi kalau sudah mengerti lama-lama nggak usah kepengen dapat hasilnya. Contoh mami saya. Mami saya itu kalau saya pagi tidak ada klien, mami saya masak. Suruh saya kirim makanan ke Dhammacakka, ke Bante buat masak buat Bante. Dan biasanya memang saya kirimnya yang terdekat adalah ke Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya. Kirim makanan. Tapi mami saya udah tidak lagi memikirkan, oh kepengen dapat apa. Karena beliau sudah tua. Beliau bilang beliau sudah punya semuanya.
Jadi gak perlu dapat apa-apa lagi. Nah, beliau mengerti manfaat berdana memberi itu apa. Dan waktu saya kemarin pergi ke Thailand, ajak mama saya ke wihara-wihara hutan, beliau berdana dengan antusias. Sebelum berangkat pun ajak saya ke supermarket belanja. Kok dengar ada orang bilang, Sis Nita kalau nggak salah, Sis Rahmanita kasih tahu Bantai sana suka kopi. Jadi kami beli kopi banyak-banyak, beli biskuit. Di sana diberikan tiap hari berdana. Itu senangnya bukan main, karena beliau mengerti rasa bahagia dengan melepas. Lama-lama bisa begitu, tapi kita harus kasih contoh dan pengertian yang benar. Seperti itu sih suka ya. Dari Lauk Gu 61, kenapa setiap saat saya meditasi Anapanasati di kening sering muncul sesuatu kayak tertekan hangat. Nah, ini karena konsentrasi satu titik, sis atau bro. Jadi di sini tertekan. Nah, inilah jadi timbul keketatan. Inilah yang dimaksud dengan konsentrasi satu titik. Nah, Bante Wimalaramsi almarhum sudah mempraktekkan meditasi seperti itu. Dan dia bilang di sini kayak sakit sekali. Dan ditanya kepada guru-guru beliau, nggak ada yang bisa jawab itu apa. Dan ternyata itu adalah keketatan. Pada saat beliau merilekskan ketegangan itu, di sini rasanya plong. Lebih mudah menyatu, terpusat, terkonsentrasi, menyatu pikirannya. Dan itu yang terjadi dengan merilekskan, melakukan langkah 6R itu. Sebetulnya beliau tidak menemukan 6R, tetapi beliau menemukan langkah merilekskan. Nah, sama salah satu murid beliau dikatakan, oh apa yang kamu ajarkan itu kita bikin formula ya. Tahu, recognize, melepaskan, release, merilekskan, relax, kemudian re-smile, senyum kembali, return, mengembalikan, dan repeat, mengulangi langkah ini. Jadi dibuat formula itu oleh salah satu murid Bante Wim. Begitu, jadi di sininya tidak akan ketat lagi. Kalau bro dan sis lihat, di sini ini kita tidak ada kekerutan. Kenapa? Karena kalau kita berkerut ini tegang dan ketat. Jadi coba bro atau sis Laugu mempraktekkan 6R atau 6M. Sis Yuliana, terima kasih Sis Brenda, bagus banget sharingnya Kanan. Sama-sama. Lebih happy ya Sis jika melepas, betul banget Sis Yuliana. Oke, Bro Hedi. Kanan Sis atas sharing dan penjelasannya. Terima kasih sama-sama. Apakah masih ada Bro pertanyaan atau komentar dari Bro dan Sis yang lainnya? Kalau ada silakan bertanya. Mudah-mudahan si Suka Parahita lebih paham. Jadi kita memberikan contoh kepada orang seputar kita ya. Oke, dari LT Jandi. Oke, Sis Brenda, waktu saya meditasi lihat cahaya. Silau banget rasanya, hangat sekali seperti cahaya matahari. Apa artinya itu Sis Brenda? Jadi begini, tergantung LT Jandi ini, saya tidak tahu bro atau sis ya. Itu praktek meditasinya apa? Sampai timbul yang silau. Terkadang para dewa itu bisa datang kepada kita waktu kita meditasi. Nggak apa-apa. Mereka itu datang karena mereka senang melihat kita memancarkan. Misalnya sis bro ini mempraktekkan tuim. Pada saat kita memancarkan metta atau cinta kasih, kemudian karuna, welas asih, mudita, sukacita, dan upeka, tenang seimbang. Mereka senang. Para dewa ini bisa senang, bisa mendekat. Jadi bisa seperti mereka bisa seperti silau gitu. Nah, nggak apa-apa, jangan diperhatikan. Tahu aja mereka ada, lepas, jangan diperhatikan, rilekskan ketegangan, jangan diperhatikan silonya. Smile, senyum aja, dan mengembalikan perhatian pada objek. Kalau objeknya lagi UPK, lagi tenang seimbang, ya pancarkan terus UPK tenang seimbang. Seperti itu, enggak apa-apa. Jadi mereka suka datang, senang banget ketemu orang-orang. Oh, Sis Luciana. Oke, Sis Luciana di USA. Apa kabar Sis Luciana? Sorry, saya baru tahu IG ininya. IG accountnya ya.
Nah, jadi si Luciana itu biarin aja para dewa datang, jangan diberikan perhatian. Mereka cuma seneng melihat kita meditasi, cuman disiksa aja, dan kita seperti mengangguk, cuma tahu mereka ada di sana tapi kita tidak berikan perhatian karena nantinya jadi ngobrol, jadi overthinking ya. It's okay, biarkan mereka di sana. Senang sekali mereka kalau melihat orang-orang ini bermeditasi memancarkan Brahma Wihara. Meta, cinta kasih, karuna, welas asih, sukacita, joy, dan UPK, tenang seimbang. Itu Sis Luciana. Ya, di USA ini mungkin pagi ya Sis ya, udah mau jam 8 atau jam 7. Senang sekali Sis Luciana dari USA bisa bergabung bersama saya di sini. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya atau komentar, silakan kasih saya PR. Untuk Senin depan, Cinta 144 mau bahas apa? Kalau tidak ada, nanti saya carikan suta lainnya. Nanti silakan boleh japri kepada saya, di IG boleh, di WA boleh. Kalau ada yang mau minta saya bahas suta yang mana. Untuk malam ini saya selesaikan dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga bermanfaat juga bagi yang mendengarkan rekamannya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha atau Dhamma, kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa lagi di seri Cinta ke-144 Senin depan jam 7 malam.